Tapi di sini saya pesan sama Imaduddin. Hai Imaduddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Nih lihat kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Kalau memang Imaduddin tetap ngotot, sok jagoan, dia duet sama saya satu laut satu. Itu yang ngomong siapa namanya, Gus Aziz? Ini namanya itu Ustadz Bukhari Al-Arabi. Lah ya silaturahmi kok gerudukan apaan itu? Memang mereka nggak mengemis minta maaf, tapi memaksa untuk meminta maaf. Oh. Ya, lebihnya gitu. Ya karena mungkin dia madhabnya madhab Hanif, bahwa merampok lebih afdal daripada ngemis mungkin. Allah. Jadi siapa Ustadz Bukhari itu orang Tangerang. Terus dia itu pernah pesantren di Malnu, Matraul Anwar Nahdlatul Ulama. Sebentar Mas Aziz. Saya perintahkan kepada para kabib dan mukibin merekam kalimatnya Gus Aziz, sampaikan kepada orang itu. Jadi beliau itu alumni Malnu. Nah, terus pergi ke atau belajar ke Yaman di Habib Salim. Itu pun 2 tahun. Dulu akrab sama saya, itu akrab. Cuman mungkin karena sering kali berinteraksi dengan Habib dan gurunya juga Habib gitu kan. Jadi lama-lama yang awalnya itu kental ke NU-nya, kemudian berpindahlah ke FPI. Makanya ketika kemarin di mana debat Banten dia ada kenal juga dia sama saya mah, akrab. Saya ingin membahas profil dan biografi Kiai Haji Bukhari Al-Arabi yang akhir-akhir ini sedang viral karena kesetiaannya pada Ba'alawi, teman-teman. Saya tidak ingin membahas ke sana, teman-teman. Saya hanya ingin membahas profil dan biografinya saja. Langsung aja. Kiai Haji Bukhari Al-Arabi lahir di Tangerang. Jadi saya akan mengulas sedikit dari orang yang ada di video ini. Ya, oke. Kita putarkan dulu. Saya mewakili para sepuh, Kiai Rosyid dan teman-teman para kiai yang lainnya. Memang malam ini silaturahim. Dan yang kedua, kita tidak mengemis permohonan maaf. Maaf, terlalu rendah guru kita untuk kita. Kita cuma minta klarifikasi dan alhamdulillah Ustadz Tatang sudah mencabut ucapannya. Jadi kalau udah mencabut ucapannya, kita harus maklum bahwa ini adalah sudah selesai. Ya. Kalau diulangi lagi, kita akan datang lagi kemari. Tentu dengan bendera yang berbeda. Saya minta antum semuanya dengerin. Ya, kita Tatang adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara Abu Jahal. Ya, yang mempersaudarakan kita, perhatikan, yang mempersaudarakan kita adalah biarin. Emang muhibin lagi diuji ini luar biasa. Ya, muhibin lagi diujinya luar biasa. Guru-guru kita dihina, direndahkan luar biasa. Tapi kita juga harus menyadari, memang ada oknum-oknum sebagian daripada habaib yang memang khilaf atau salah. Tadi sudah saya bilang, ayolah, betul nggak? Bukan cuma para habaib, mereka nggak maksum, para kiai juga nggak maksum, para gus juga tidak maksum. Kita ini mau membangun umat Islam. Yang kedua tadi saya sudah pesan, kita sangat mendukung, mari kita tinggikan kembali nama Wali Songo. Sebab kita dari kecil kok diajak ziarahnya ke Wali Songo. Kita mendukung, tapi satu catatannya, silakan Anda tinggikan nama Wali Songo, tapi jangan rendahkan Ba'alawi. Kalau meninggikan Wali Songo tanpa merendahkan Ba'alawi, kami akan siapkan kepala kami untuk diinjak. Tinggikan Wali Songo. Kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Ba'alawi, pukulan kami siap menghadapi siapa. Ba'alawi adalah guru-guru kita, habaib-habaib kita, murabbi kita. Jadi teman-teman semuanya, khususnya masyarakat DDN, saya mohon maaf. Ya, masyarakat BWN atas ketidaknyamanan ini. Ayo kita kembali dengan tenang, dengan istiqomah. Saya bersyukur antum-antum semua kakinya dikuatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian seorang pecinta itu bukan ketika dia menyanjung yang dia cintai, tapi ujian seorang pecinta adalah ketika dia tetap sabar dan membela
yang dia cintai dicaci dan dimaki oleh orang lain. Tapi dalahnya halal kalau gitu, Pak Haji. Dalahnya halal. Enggak ada. Muslim haram menyakiti, apalagi menumpahkan darah sesama muslim. Tapi di sini saya pesan sama Imaduddin. Imaduddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Nih lihat, kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Memang Imaduddin tetap ngotot, sok jagoan. Dia duet sama saya satu lautan. Anak Betawi nggak bakal mundur. Memang Muhyiddin lagi diuji luar biasa. Ya, Muhyiddin lagi diujinya luar biasa. Muhyiddin lagi diuji cina. Masya Allah. Itu yang ngomong siapa namanya, Gus Aziz? Ini namanya itu Ustadz Bukhari Al-Arabi. Arab tuh. Cukup ya? Cukup. Lah ya silaturahmi kok gerudukan apaan itu? Memang mereka nggak mengemis minta maaf, tapi memaksa untuk meminta maaf. Oh. Ya, lebihnya gitu. Ya karena mungkin dia madhabnya madhab Hanif, bahwa merampok lebih afdol daripada ngemis mungkin. Allah. Nanti saya surahin nih tentang biografinya itu. Jadi siapa Ustadz Bukhari itu orang Tangerang. Terus dia itu pernah pesantren di Malnu, Matraul Anwar Nahdlatul Ulama. Sebentar Mas Ajis. Saya perintahkan kepada para kabib dan mukibin merekam kalimatnya Gus Ajis, sampaikan kepada orang itu. Jadi beliau itu alumni Malnu. Nah, terus pergi atau belajar ke Yaman di Habib Salim. Itu pun 2 tahun. Dulu akrab sama saya, itu akrab. Cuman mungkin temen nih. Saya sampai pernah di roasting itu sama dia itu di YouTube. Di roasting sama dia, saya bales gitu. Nanti saya cari videonya yang tentang komentar dia tentang saya itu. Gini sebentar Gus. Itu namanya Ustadz Bukhari. Tempat tinggalnya daerah mana dia? Tangerang. Tangerangnya mana? Tangerang Selatan atau Barat atau mana? Tangerang Kota. Oke, Tangerang Kota. Lalu Pak Haji Tatang yang konon katanya si Bukhari ini silaturahmi, itu domisilinya di mana? Aduh, itu saya kurang tahu, Kiai. Kalau saya berpendapat itu, saya rasa dia ketarik untuk belajar menjadi orang munafik. Lanjut Mas Ajis. Lalu ini, jadi ada narasi yang gabrul dari si Bukhari. Dia mengatakan bahwa Pak Haji Tatang sudah mencabut omongannya, sementara nampak di video nggak ada tuh wajahnya Haji Tatang. Ya, nanti kita kumpulkan data dulu ya, Nah, maksudnya sebelum mengumpulkan data, saya kan bicara tentang fakta yang disodorkan oleh Gus Aziz nih. Bahwa kalimat Bukhari itu gabrul karena apa? Nggak ada loh. Di situ, di rekamannya nggak ada Haji Tatang mencabut. Kan gitu kan? Iya. Nggak ada pernyataan juga ya tertulis? Nggak ada klaim itu. Video atau tertulis? Nah, lanjut. Setelah itu kan dia 2 tahun tuh, sekitar tahun 2000-an pulang lagi ke Indonesia. Nah, terus dia mulai apa istilahnya ya, mungkin karena sering kali berinteraksi dengan Habib dan gurunya juga Habib gitu kan. Jadi lama-lama yang awalnya itu kental ke NU-nya, kemudian berpindahlah ke FPI. Makanya ketika kemarin di mana debat Banten dia ada kenal juga dia sama saya mah, akrab. Terus apa ya kurang lebih untuk pemikiran ya tidak cocok dengan guru-gurunya yang ada di Malnu. Itu saudara. Oh, di FPI dapat jabatan dia. Waduh, saya kurang tahu kalau hal itu ya. Saya kurang begitu tahu itu.
Iya. Tapi yang jelas walaupun Gus Aziz kenal dengan barusan orang, Gus Aziz nggak pernah ditransfer kan? Enggak. Ya ditransfernya sama ini, sama Faku. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas profil dan biografi Kiai Haji Bukhori Al-Arabi yang akhir-akhir ini sedang viral karena kesetiaannya pada Ba'alawi teman-teman. Saya tidak ingin membahas ke sana teman-teman, saya hanya ingin membahas profil dan biografinya saja. Langsung aja. Kiai Haji Bukhori Al-Arabi lahir di Tangerang tanggal 13 September 1981. Wow, masih sangat muda ya Kiai yang satu ini. Beliau tinggal di Tangerang teman-teman, saya tidak bisa sebutkan alamatnya. Pendidikan pertamanya beliau menempuh pendidikan SD-nya Madrasah Ibtidaiyah di Nurul Huda tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan Madrasah Sanawiyahnya di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda tahun 1996. Sedikit informasi, Madrasah Nurul Huda ini yang sekarang beliau pimpin, yayasan yang sekarang beliau pimpin. Lanjut ke Madrasah Aliyah, beliau menempuh pendidikan Madrasah Aliyahnya di Malnu Menes tahun 1999. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Kebonjeruk Menes Pandeglang tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Rubat Tarim Hadratul Maut Republik Yaman tahun 2003. Beliau adalah seorang ketua Yayasan Dharma Indonesia Yatim Piatu. Kemudian beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Yadin. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah bio